Halo pendengar setia Drag in a Nutshell, kembali lagi bersama kami di podcast edukatif seputar dunia farmasi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu emulsi. Bersama saya, Ira, dan 3 rekan saya, ada Nabila, Aulian, dan Sapitri. Halo semuanya. Baik, kali ini kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Aulia bisa jelasin secara singkat apa sih sebenarnya emulsi itu? Boleh banget dong Ira, aku bantu jelasin nih secara singkat sebenarnya apa sih emulsi itu. Jadi emulsi itu adalah campuran dari dua cairan yang secara alamiah itu langsung menyatu. Contohnya seperti air dan minyak. Nah, di dalam seperti ini, salah satu cairan itu terdispersi dalam bentuk partikel kecil di dalam cairan lain. Nah, supaya dua fase ini tuh tidak mudah terpisah, kita butuh nih zat yang disebut sebagai emulgator. Oh, jadi emulgator itu seperti penengah ya antara dua zat yang saling menolak. Bener banget Syafi, jadi emulgator ini punya dua bagian. Yang pertama itu hidrofilik atau menyukai air, dan yang kedua itu ada lipofilik atau suka minyak. Nah, contoh beberapa emulgator yang sering digunakan itu ada seperti lecithin yang berasal dari kulit telur, kemudian ada polisorbat atau yang bisa kita kenal dengan twin ya, dan kemudian ada sambutan yang dikenal sebagai span gitu. Nah, pertarungan emulgator, minyak dan air bisa bercampur lebih stabil sehingga terbentuknya emulsi yang lebih halus dan homogen. Iya, benar banget tuh Nabila. Kalau begitu, biar lebih mudah membayangkan, mungkin Savitri bisa memberikan contoh terkait produk yang menggunakan sistem emulsi. Tentu emulsi ini sebenarnya sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari, misalnya saja di produk pangan, kosmetik, maupun obat-obatan. Contoh di produk pangan, kita sering ada di mayonnaise, yaitu campuran antara minyak dan silika dengan lecithin dari kulit telur sebagai emulsinya. Selain itu ada susu, termasuk emulsi alami juga, di mana lemak susu tersebar merata di dalam air dengan bantuan protein kasein. Di kosmetika juga banyak produk yang berbentuk emulsi, misalnya saja ada lotion vaseline, Wardah Hydrating Moisturizer Cream, atau Nivea Soft Cream, yang dimana produk-produk kosmetik biasanya menggunakan emulgator seperti cetyl alkohol, stearic acid, atau krim 80. Nah, di bidang farmasi, emulsi ini juga penting banget. Contohnya ada emulsi simeticon untuk meredakan burung kembung, atau emulsi paracetamol yang digunakan untuk anak-anak. Nah, biasanya emulgator yang digunakan di produk obat-obatan itu seperti ada polisorbat 80, sodium lauryl sulfat, atau peragakan gam. Bener banget nih Syaf, jadi emulsi itu membantu ya menyatukan bahan yang berbeda sifatnya gitu, sehingga produk yang dihasilkan itu dia lebih stabil, nyaman digunakan, dan dapat mudah diserap oleh tubuh. Wah, menarik sekali. Ternyata emulsi tidak hanya penting dalam industri makanan saja ya, tapi juga menjadi bagian utama dalam pembuatan kosmetik dan obat-obatan. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis emulsi. Mungkin Nabila bisa melanjutkan apa aja sih jenis-jenis emulsinya? Boleh mengira, jadi secara umum emulsi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada minyak dalam air atau bisa disebut oil in water. Jadi si minyaknya ini sebagai fase terdispersi dan airnya ini sebagai fase pendispersinya. Jenis ini tuh mudah dicuci, ringan, dan cepat menyerap. Nah, contohnya itu ada lotion, pelembab, susu, dan mayonnaise. Yang kedua ada emulsi air dalam minyak atau bisa disebut
terakhir nih, bagaimana dengan stabilitas emosi? Soalnya banyak produk yang lama-lama terpisah antara minyak dan airnya. Nah, itu tadi yang disebut ketidakstabilan emosi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi, seperti ukuran partikel, viskositas, pH, suhu, serta jenis dan konsentrasi emulgator yang digunakan. Dalam industri, untuk menjaga stabilitas biasanya digunakan alat seperti homogenizer agar ukuran droplet minyak menjadi sangat kecil dan merata. Nah iya, kalau emosinya itu nggak stabil, nanti akan terjadi fenomena nih seperti creaming, itu hasilnya itu naik ke atas. Kemudian ada coagulation, itu partikelnya akan menyatu. Kemudian ada coalescence, itu dropletnya menyatu menjadi besar dan nantinya itu akan terpisah. Kenapa beberapa produk emosi seperti obat sirup itu selalu harus tulisan kocok dahulu sebelum digunakan? Karena kalau sudah tersimpan lama obat, fase minyak dan fase airnya akan berpisah sedikit, jadi harus dikocok dahulu supaya Oh iya, betul juga. Jadi menjaga stabilitas itu bukan cuma soal bahan, tapi juga cara penyimpanan dan penggunaannya ya. Wah, ternyata emulsi ini mencakup luas sekali ya. Mulai dari makanan sampai dengan kosmetik, semua melibatkan prinsip yang sama. Benar banget nih, Ra, tanpa emosi kita nggak akan punya nih produk-produk yang nyaman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keren banget. Terima kasih Aulian, Nabila, dan Safitri untuk diskusi menariknya hari ini. Semoga pendengar Drug in a Nutshell dapat lebih paham tentang emulsi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Drug in a minute. Emulgel. Emulgel adalah salah satu bentuk sediaan topikal modern yang menggabungkan dua sistem, emulsi dan gel. Hasilnya tekstur ringan, mudah menyerap dan nyaman di kulit. Keunggulannya antara lain mudah diaplikasikan dan tidak lengket, meningkatkan penetrasi obat ke kulit karena adanya kombinasi sistem emulsi dan gel. Stabilitas lebih baik dibandingkan krim biasa, memberikan sensasi dingin sehingga nyaman untuk kulit sensitif atau peradangan. Emulgel cocok untuk obat inflamasi, analgesik, atau produk kosmetik seperti pelembab dan anti jerawat. Dengan tekstur ringan namun efektif, emulgel menjadi pilihan populer untuk sediaan topikal modern. Perbedaan emulsi dan emulgel. Dari aspek komposisi, emulsi campuran minyak dan air emulsifier. Sedangkan emulgel, emulsi yang ditambah basis gel. Dari segi tekstur, emulsi lebih berminyak atau berat, sedangkan emulgel lebih ringan dan tidak berminyak. Dari segi penyerapan, emulsi menyerap lebih lambat, emulgel cepat menyerap. Dari segi sensasi di kulit, emulsi bisa lengket, sedangkan emulgel tidak lengket dan terasa dingin. Dari segi stabilitas, emulsi mudah mengalami pemisahan, sedangkan emulgel lebih stabil. Thank you for watching, Nuttellers. Adios, bye-bye. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church